Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Nirwana TV, Nirwana Indonesia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ukuran syukur itulah kita dijauhkan dari kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Waskuruni askurkum waskuruli wala ta'furun. Jadi kalau kita terus bersyukur, maka Allah jauhkan kita dari sifat-sifat kufur atas nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah bagi penghulu umat junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa keteladanan di muka bumi ini untuk kita ikuti dan kita teladani siapapun diri kita. Dan semoga kita setia menjadi pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada bagian ini tema besar kita menjadikan kehidupan sebagai pagar kehidupan. Tentu banyak sudut pandang yang kita bisa ambil dari keseharian kita. Tapi intinya adalah menerima segala kekurangan dengan ikhlas, atau menerima segala kelemahan-kelemahan kita dengan penuh keikhlasan. Itulah sungguhnya kehidupan kita. Kita bisa membayangkan, misalnya manusia itu diberikan kelemahan atau dhaifnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahmat. Kita bisa membayangkan kalau kita tidak mensyukuri kita memiliki kelemahan dan itu rahmat, atau kekurangan, atau alfa ya, alfanya manusia itulah rahmat juga. Kita bisa bayangkan apabila manusia itu tidak diberikan kealfaan atau kelupaan atau lupa, maka bisa dibayangkan. Misalnya yang sudah berumah tangga, suaminya selalu mengingat keburukan-keburukan yang dilakukan dan benci kepada orang lain, lagi tidur dia cemberut. Cemberut yang dia tidak, yang istri pun bingung, kenapa nih suami saya ini? Kok wajah tidurnya kok wajah dengki? Wajah marah, wajah masam, padahal dia tidur. Nah, betapa ruginya kita. Atau dia gembira terus menerus, Allah tidak memberikan lupa terhadap kegembiraan yang berlebihan itu. Lagi tidur, ya dia tersenyum sendiri, bahkan dia tertawa sendiri. Nah, ini juga akan merugikan kita. Bisa kita bayangkan lah, kalau suami, ibu-ibu semacam itu, atau ibu-ibu sendiri juga begitu, istrinya semacam begitu, bapak-bapak tentu juga menjadi bingung. Menjadi kenapa dia? Nah, marilah kita jadikan lalai atau lupa alfa itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan kita suka melupa-lupakan. Ya, suka melemah-lemahkan. Ya, saya ini memang saya orang susah. Tidak boleh begitu. Tunjukkanlah. Tapi kita juga tidak boleh sombong, karena sombong juga mengantar kita kepada api neraka. Nauzubillahi min zalik. Oleh sebab itu, dalam satu riwayat Ibnu Athaillah itu bermadah ya dalam pandangannya yang baik itu untuk kita bisa mengisinya. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya antara lain adalah disebutkan banyak bersedekah. Ya, melakukan sedekah banyak, berinfak, beramal, berzakat, tapi banyak pula melakukan transaksi-transaksi ribawi, yang riba. Nah, tentu ini juga orang disebut ya kelompok yang merugilah, yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia menunaikan sholat tahajud setiap malam, bahkan sampai sempurna dia sholat. Tapi juga dilakukan sholat wajibnya ditunda-tunda. Ini pun juga dia rugi. Disebut namanya dia mendahulukan sunnah, menggugurkan yang wajib. Ini tidak bisa, ya tidak bisa. Dua-duanya harus bersama-sama kita lakukan dengan sempurna. Yang sunnah disempurnakan dengan rukun wajibnya, yang wajib kita juga sempurnakan dengan rukunnya dan sunnahnya. Jangan sampai kita gagal atau kita menjadi orang yang merugi. Ya, sholat tahajud kita lakukan setiap malam, tapi dalam sholat wajib kita tunda-tunda. Merasa sholat wajib itu sudah terganti oleh sholat tahajud. Itu tidak mungkin, tidak bisa digantikan. Nah, bagian ini juga penting. Salah satu syair Gali Gibran yang populer itu ada 4 hal disebutkan.
Dia katakan begini, aku tahu dan sadar bahwa rezekiku itu tidak mungkin Allah pertukarkan kepada orang lain. Maka aku giatkan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku juga yakin dan sadar bahwa tugas-tugasku, pekerjaanku tidak mungkin dikerjakan orang lain. Karena itulah aku giatkan amal-amalku. Dan begitu juga aku sadar dan tahu persis bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui, Maha memahami dan Maha mengerti, dan juga Maha halus apa yang kita tidak tahu. Maka aku malu ketika aku melakukan maksiat, baik kepada Allah, kepada agama Allah, kepada umat manusia, dan kepada makhluk Allah di alam semesta ini. Yang keempat dikatakan bahwa aku sadar dan aku mengerti betul bahwa kematian senantiasa siap sedia menjemputku. Karena itu aku siapkan diriku untuk menjemput kematian. Bagaimana menjemput kematian itu? Menyiapkan diri kita. Nah, antara lain adalah menjadikan kebaikan sebagai pagar kehidupan. Mungkin kita banyak berzikir dan berselawat, tapi hati kita penuh rasa sombong, ujub, dan juga iri. Yang disebut ya iri ini SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini juga kehidupan yang tidak baik bagi kita semua. Dan mari kita isi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan ukuran-ukurannya, maka kita akan menjadi pengikut-pengikut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kesetiaan dengan ukurannya adalah akhlak. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah meridhoi kita dan tetap kita menjadikan kebaikan sebagai pagar kehidupan. Di bulan suci Ramadan ini sempurnakan ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.